Shalom ibu-ibu PWMI yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya akan sapa kita dengan salam sehat, tetap semangat. Selamat bertemu kembali pada hari ini dalam menggantikan acara ibadah PWMI yang seperti biasa kita lakukan di tiap-tiap hari Kamis. Ibu-ibu yang terkasih, setelah lebih 2 bulan kita tidak dapat bertemu muka dengan muka, mungkin telah terasa sangat rindu, ingin bertemu satu dengan yang lain, dan rindu ingin bersekutu bersama kembali. Maka hari ini saya rindu menyapa ibu-ibu PWMI yang berada di rumah masing-masing dengan sebuah lagu yang dinyanyikan Kotak. Hei, yang ada di sini, yang ada di sana, semua ikut beraksi. Dan juga yang ada di rumah masing-masing. Ya, harapan saya kiranya keadaan kita saat ini dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Baik ibu-ibu PWMI yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengajak kita mengangkat sebuah pujian bersama, dan dengan sehati dan dengan penuh semangat kita bersuka cita bersama memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku.
jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Baik ibu-ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa, terpuji Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberi semangat oleh Tuhan untuk mendapat pujian dan memuliakan nama Tuhan dengan meyakini bahwa hanya bersama Tuhan kita menang, kita kuat, kita bisa menjalani hari-hari hidup kita. Setelah kita memuji Tuhan, saat ini saya akan memberikan renungan bagi kita. Semoga dapat memberi semangat baru dan penyegaran iman bagi kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang baik, sumber kasih damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau izinkan kami pakai. Kami bersyukur Tuhan. Dalam kesempatan ini kami boleh bersekutu bersama, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu dan mampukan kami untuk bisa melakukannya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, saya baca dalam nama Yesus Kristus. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudaraku, tak satu pun manusia di dunia ini yang mau hidup menderita, tak terkecuali orang percaya. Kita akan berusaha untuk menolak penderitaan. Itulah sebabnya kebanyakan orang berusaha dengan berbagai cara, bahkan dengan jalan instan pun dilakukan demi untuk menolak penderitaan. Itu dari segi materinya. Ingin hidup berkecukupan sebagai ukuran bahagia dari sebagian besar manusia. Dan ada juga orang yang tidak ingin penderitaan secara fisik. Misalnya berusaha untuk berobat kemanapun supaya tetap sehat. Dan juga ada orang tidak mau menanggung penderitaan secara mental, sehingga berusaha membela diri dengan berbagai cara, dengan berusaha membenarkan diri sendiri agar mendapat pengakuan dari orang lain. Atau banyak juga orang tidak suka mendengar firman Tuhan yang bertemakan penderitaan, atau ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang penderitaan. Sekalipun dilewati dan sering sekali dilewati dan tak dibacakan. Padahal firman Tuhan jelas menyatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ya, bisa kita lihat di Filipi 1 ayat 29. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Panggilan untuk menderita bagi Kristus inilah yang menjadi momok bagi orang percaya. Tentunya tidak mudah mencari orang yang bersedia menjawab panggilan ini. Terlebih hidup di zaman yang semakin menuntut orang untuk menjadi berhasil dan sukses. Seringkali keberhasilan dan kesuksesan dijadikan ukuran atau tanda bagi seseorang apakah ia diberkati Tuhan. Akhirnya fokus kita hanya pada berkat, kenyamanan, fasilitas dan sebagainya. Kita perhatikan apa yang Rasul Petrus katakan. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga
mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Banyak orang menjadi sangat terkejut karena setelah percaya kepada Kristus, seolah-olah badai hidup tidak pernah reda. Padahal mereka berharap perjalanan hidupnya akan menjadi mulus dan berkecukupan secara materi. Mereka pun menjadi apatis dan tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Kita mulai membanding-bandingkan dengan kehidupan orang-orang di luar Tuhan. Seperti yang diperbuat bangsa Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari Mesir dan harus melewati padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian di Keluaran 14 ayat 11-12. Jadi saudaraku, sebagai perenungan bagi kita melalui nats ini, ada beberapa catatan penting yang saya garis bawahi. Yang pertama, menjadi Kristen sejati pasti melewati penderitaan. Sebab penderitaan adalah episode kehidupan umat Tuhan. Tuhan yang mengantar kita pada kedewasaan iman. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang dilakukan sedemikian. Yang kedua, di balik penderitaan atau kesengsaraan Tuhan hendak mengingatkan kita agar dalam segala hal kita senantiasa mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan sendiri atau sesama. Kita bisa baca di Ayub 5 ayat 17. Berkata, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, seseorang tidak akan menjadi orang percaya yang memiliki ketahanan, konsistensi, keteguhan, dan kesabaran tanpa mengalami penderitaan. Dengan demikian, penderitaan harus diterima sebagai kasih karunia Tuhan. Apalagi penderitaan yang dialami seseorang karena pekerjaan Tuhan. Akhirnya tak ada kekristenan tanpa salib. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Berikan kepada kami Tuhan satu komitmen iman. Supaya Tuhan kami tetap teguh sekalipun berbagai hal yang kami hadapi. Penderitaan demi penderitaan silih berganti yang harus kami alami. Ya Tuhan, biarlah itu boleh mendewasakan iman kami. Bapa di surga, secara khusus juga keadaan kami dalam masa-masa mengalami penderitaan di mana masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang sungguh sangat berdampak bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi perekonomian kami. Tuhan, kami memohon kepadamu ya Bapa, di saat-saat dalam kesesakan kami, Tuhan kiranya menguatkan kami, hiburkan kami ya Bapa, teguhkanlah iman kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami, sampai kapan COVID ini berakhir Tuhan, tetapi kami tetap kuat, karena kami mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka sebagai bukti tanda syukur kita akan tutup ibadah ini dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama.
bisa